Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada video kali ini saya mengutip ceramah dari Buya Yahya. Jadi ada seorang perempuan yang bertanya kepada beliau. Pertanyaannya seperti ini: apakah berdosa seorang perempuan menceraikan suaminya secara diam-diam dikarenakan KDRT? Jadi berikut kita dengar penjelasan dari Buya Yahya. Buya, berdosakah saya jika saya menggugat cerai suami secara diam-diam? Dan berdosakah saya ketika meminta pertolongan kepada orang lain atas perilaku suami saya yang sering KDRT? Karena sama saja saya menceritakan aib suami saya. Dan yang apakah ketika suami mencap saya sebagai istri durhaka, saya di hadapan Allah maka saya di hadapan Allah adalah sebagai istri yang durhaka? Mohon dijawab Buya, karena saya juga ingin hidup tenang. Hampir setiap minggu saya selalu dipukuli hanya karena hal sepele. Saya merasa terancam. Suami yang seharusnya melindungi malah membuat saya tidak aman. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah jika benar apa yang Anda sampaikan, maka Anda bukan wanita durhaka, karena Anda sudah berusaha untuk mengabdi, bahkan merajakan suami. Anda tidak durhaka, Anda insya Allah solehah jika benar apa yang Anda sampaikan. Kemudian jangankan sampai dipukul berkali-kali, sekali pukul saja itu sudah diperkenankan kalau minta cerai. Karena perempuan bukan untuk dipukuli. Dan kami ingatkan pada kaum pria, laki-laki dungu yang mukul istrinya, tinju sama istrinya. Laki-laki bodoh, laki-laki dungu. Unik, saya tuh terheran kok bisanya memukul seorang istri itu. Nalarnya di mana dia itu? Siapapun, bahkan laki-laki hebat itu, kalaupun istrinya layak dipukul nggak akan memukul dia. Ini aneh sekali, makanya kok sampai mukul, babak belur sebagainya itu. Saya nggak masuk, nggak masuk, nggak pakai kayu lagi, nggak masuk di nalar itu. Itu laki-laki pengecut. Itu di luar nggak berani, pengecut, menakut di luar. Bagi saya laki-laki begitu tuh. Janganlah, astagfirullah. Sampai kalau memang tidak mau, lepaslah istri itu biar hidup bebas. Jangan sampai dipukuli. Na'udzubillah, haram, boleh dosa. Mukul perempuan di pasar saja dosa, apalagi mukul anak daripada anak-anaknya. Ini nggak masuk di dalam hitungan hidup orang berakal. Nggak. Saya tidak bicara tentang orang bodoh, orang berakal tidak ada. Saya sedih. Apalagi seorang istri mukuli suaminya, kadang-kadang, waduh, aneh banget. Hidup kok pakai pukul-pukulan ini, kenapa sih? Baik. Yang kemudian Anda harus kita juga pengen tahu kenapa kok sebab sepele itu kayak apa sih, kan begitu ya. Anggap saja sudahlah sebab sepele benerannya. Jelas kalau memang seperti itu suami nggak benar, dan kok Anda pun berhak untuk mencerai. Tapi ingat, yang perlu Anda perhatikan adalah setelah pasca cerai kira-kira Anda mampu tidak menjanda. Karena kalau itu Anda tidak punya yang halal lagi. Anda kalau punya suami yang masih memukuli Anda setiap saat tapi masih memberikan kebutuhan pribadi untuk Anda, masih lumayan. Daripada na'udzubillah menjanda lalu berzina, na'udzubillah. Maka itu, siapapun yang ingin menjanda, pesan kami adalah dalam hal ini. Sebab kalau sudah menjadi janda itu setannya banyak. Kaum laki-laki juga menjadi jelalatan segala macam, menggoda, na'udzubillah. Artinya kalau Anda pasti yakin di saat menjanda aman, lakukan. Tapi kalau tidak, punya suami nempel lagi setiap hari lebih bagus daripada harus berzina, na'udzubillah, di saat berpisah. Hati-hati, ini harus diperhatikan. Banyak sebagian wanita itu begitu mudah minta cerai, setelah itu dia punya kebutuhan pribadi yang nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Alhamdulillah, setelah itu mau melakukan keinginan. Jadi dipukuli itu adalah umpannya setan. Setelah bercerai berzina juga setan hina di atas hina, setelah itu hina di bawah kehinaan lagi. Baik. Kemudian juga tidak salah kalau minta tolong karena ditolimi, ya boleh-boleh saja. Dan menceritakan kepada orang yang akan bisa menolong juga bukan asalkan sebut seperlunya. Artinya orang yang akan kita curhati itu memang orang yang akan menolong kita. Itu tidak dianggap menggunjing, kecuali kita bercerita kepada asal orang yang kita temui. Ya seperti itu. Jadi kami himbau kepada kaum pria semuanya, tolonglah jangan biasa berkata kasar. Indah kok pada nggak seneng tuh, kenapa sih? Jangan mukul pakai kasar. Heran saya, ada orang suatu ketika seorang perempuan ya karena polosnya sampai membuka, mohon maaf, membuka bajunya, ingin menunjukkan bahasanya pahanya itu biru karena dipukul sama. Ya mungkin karena dia sangking begitunya. Ibu udah nih, buyain dulu Buya sampai saya biru. Enggak. Ini
Seperti itu sampai subhanallah dipukul sampai biru. Katanya kita kan nggak ngelihat biru. Ajib, mukulnya gimana itu? Iya, Aduh, saya kadang-kadang subhanallah sedih kalau ngelihat laki-laki semacam itu. apalagi tadi ya kalau katanya meminta cerai langsung maka diancam dengan pisau. Mau suami kok mengancam pisau tuh maunya apa itu ya? Iya, Bahkan dalam Islam tuh kalau memang kita tidak bisa merawat wanita dengan baik, maka tasrih bi ihsan, dilepas dengan cara-cara baik, dikasih mut'ah. Mut'ah itu ada kasih, belikan apa, hadiah, begitu. Makanya kalau Anda hidup dengan orang yang agamanya kurang itu biasanya bermasalah. Atau punya agama tapi tidak mengamalkan ilmunya juga bermasalah. Tapi kalau ngerti agama, lihat, bercerai baik-baik, silaturahmi tetap terjalin, ya, dan seterusnya. Kemudian Anda ingin minta cerai, Anda akan mencerai pelan-pelan, halus, apa sembunyi-sembunyi, ya sah-sah saja. Sembunyi terang-terang sah saja. Karena apa? Anda dizolimi. Dan semoga Allah menjaga Anda, memberikan kebaikan kepada Anda, juga Allah memberikan kesadaran kepada suami, sehingga semuanya diberi segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.